Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngobras, dan di Jatim Today juga tadi Anda sudah melihat liputan-liputan tentang pelaksanaan Prepcom untuk Habitat 3 yang diselenggarakan di Surabaya 25 hingga 27 Juli 2016. Saya masih bersama dengan Pak Jamadi sebagai Ketua Kadin Surabaya untuk membahas tentang acara ini. Pak Jamadi, tadi sempat saya singgung juga sebenarnya manfaatnya secara langsung. Kalau ini Surabaya menyelenggarakan acara, so far semua berjalan dengan baik gitu ya, cukup meriah gitu. Tapi sebenarnya manfaat secara langsung untuk masyarakat Kota Surabaya. Ya, tentu ini ada dua yang didapat ya. Kalau dalam satu hubungan masyarakat ya, itu ada yang berupa benefit, ada yang berupa profit. Artinya yang jangka panjang, Surabaya telah dikenal oleh mereka. Oke. Hari ini, kemarin ya, sampai dengan tanggal 27, bahkan sampai dengan tanggal 28 ya, mereka ada acara-acara itu ya. Tentu 5.000 orang itu belanja. Dia tinggal di Surabaya, dia makan, dia minum, Akomodasi itu gitu ya. ya, dia tourism, ya kan. Disitulah kita bersama-sama kawan-kawan UMKM, pengusaha menengah ke bawah itu kita berikan edukasi bagaimana menjual, ya, mengeksplor apa yang kita miliki kepada tamu-tamu kita, tidak terbatas pada pertemuan-pertemuan formal. Tapi ketika mereka ada di hotel, ya, habis dia istirahat, lalu kemudian breakfast, ya, makan, biasanya mereka tunggu jemputan, ya. Itu adalah saat-saat mereka happy. Dia bisa disodorin di situ, entah apakah itu katalog ya, leaflet, lalu kemudian contoh-contoh merchandise ya, kerajinan atau fashion atau apa aja yang diproduksi oleh masyarakat luas bisa diperkenalkan. Jadi tidak hanya terbatas pada area-area yang dikonferensi itu gitu ya. Jadi juga pada saat mereka datang mau masuk ke hotel, ke kamarnya, biasanya mereka datang dari tempat parkir turun, itu kita ajarin kawan-kawan itu bagaimana menyambut tamu ya dengan santai. Mereka juga menawarkan gitu ya, mengenalkan, paling tidak kartu namanya dipegang oleh 5.000 orang, 5.000 tamu. Dan ini nanti juga akan menjadi satu kebiasaan mereka bisa berkomunikasi langsung gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa diambil melalui internet, tetapi ada juga yang mereka perlu ketemu kan. Personal touch secara langsung kadang gitu ya. yang asik itu melihat mereka kadang menanyakan tawar-menawar. Bikinnya bagaimana? Story behind-nya lah ya itu kan gitu. sesuatu yang jadi interaksi yang luar biasa. Tapi apakah di acara ini masyarakat itu sudah siap dengan itu, sudah bisa menyambut itu dengan produknya, dengan cara mereka berkomunikasi? Ya, memang itu pertanyaan bagus sekali. Sebenarnya kita kan berada di 31 kecamatan di seluruh Surabaya ini, dan tidak semua tempat itu kebagian event kan untuk acara ini untuk gitu menyambut mereka di dalam acara-acara formal. Hanya gitu beberapa saja yang memang diagendakan. Nah, memang harapan kita untuk sisa waktu yang masih beberapa hari ini, kita pemerintah kota bersama-sama ya mungkin bisa memerintahkan seluruh kelurahan-kelurahan ya gitu, kecamatan, untuk memasang banner-banner itu lebih merata. Ya, lebih merata. Di sekolah-sekolah itu penting. Ya, di sekolah-sekolah sangat penting. Di SMA, di SD, di SMP. Ini kegiatan bersejarah setiap 20 tahunan diadakan ya. Jadi mereka kalau hari ini tahu, mereka SD kelas 6, ya 20 tahun kemudian dia sudah berbeda gitu. Jadi ini penting ya. Dengan murah ditempelin aja di situ satu, kalau nggak baliho ya di sekolahnya itu ditempelin pengumuman lah gitu ya, pengumuman. Ini berarti sepertinya secara langsung Pak Jeremy bilang kalau masyarakat Surabaya tahu ada acara UN Habitat ini, cuman nggak ngeh betul tentang acara ini sepertinya. Ya tentu memang tidak mudah untuk memberitahu secara detail 3 juta warga begitu ya, tapi sekurang-kurangnya kalau di tempat-tempat public area ya, saya lihat di jalanan-jalanan sih ada terpampang baliho-baliho begitu ya. Tetapi yang kita maksudkan
untuk kaum education people ya, misalnya di sekolah-sekolah, di pasar-pasar, di kantor-kantor kecamatan, di kantor-kantor kelurahan, itu bisa disusulkan lah ya, masih tersisa sekian lama. Dilengkapi dengan informasi agenda-agenda yang ada day by day ya, itu apa yang dilakukan oleh tamu-tamu kita, baik itu yang paralel ya, yang ada di konferensi, itu ada schedule-nya kan, setiap jam itu juga di lapangan gitu, yang kunjungan ke lapangan kan dibagi dua grupnya itu. Ada yang ke daerah Kedendeng ya, ada yang mereka ke daerah community meninjau kawasan-kawasan wisata ya, ada wisata religi, ada wisata kota, itu mesti harus disambut hingar-bingar ya, penuh dengan apa namanya senyum, dengan bahagia, dengan apa namanya itu menunjukkan sebagai orang Surabaya, orang Jawa Timur, orang Timur yang ramah selalu. Gitu. Pemerintah kota sudah menyiapkan beberapa wilayah perkampungan terutama yang juga akan dikunjungi selain memang konferensinya itu sendiri gitu. Menurut Anda sudah memang cukup siapkah pemerintah kota ini menyiapkan kampung-kampung yang akan dikunjungi ini? Saya rasa quite good ya. Jadi cukup lumayan apa yang sudah disiapkan itu cukup baik ya. Tadi apa yang kami lihat adalah justru setelah membaca semua rundown acara, baik itu yang ada di konferensi maupun yang ada di lapangan gitu ya, tinggal ditambahkan aja di masing-masing kecamatan supaya yang tahu itu lebih banyak lagi. Kalau perlu ada event-event yang sekolah itu diliburkan gitu dalam 2-3 jam begitu ya, supaya mereka ada kesempatan untuk bercengkerama, bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan apa namanya itu tamu-tamu itu, berinteraksi gitu ya. secara langsung Ya, gitu ya. Itu suasana yang sangat baik. Okay. Apalagi kita di Jawa Timur ini nantinya kan juga ketempatan banyak ya. Misalnya yang wisata-wisata, ada yang ke Bromo juga, ada yang ke Banyuwangi, ada yang ke Blitar, ada yang ke mana, itu kan ada. Jadi tourism sektor itu ada yang city tour, tapi ada juga yang keluar Surabaya. Oke. Kembali ke masalah urban sendiri, kota Surabaya yang memang sudah menjadi kota besar gitu ya. Karena sebagai prediksinya memang beberapa tahun ke depan orang akan semakin banyak yang hidup di kota gitu ya. Sampai sejauh ini isu utama yang akan menjadi point interest di diskusi ini, di konferensi ini, yang akan juga harus menjadi PR untuk kita semua sebagai warga masyarakat ini apa sih sebenarnya Pak Jamadi? Ya, jadi begini, kan kita sekarang ini temanya kan sebetulnya lingkungan hidup, lalu kemudian perumahan, ya, lalu juga kita berbicara tentang hak asasi manusia juga ada di situ ya. Nah, itu bagian dari konferensi ini. Lalu dikaitkan dengan sekarang ini pemerintah pusat menginginkan isi doing business kita ini kan lebih improve gitu ya. Dari yang saat ini berada di urutan 109 dari 189 negara yang disurvei oleh Bank Dunia, World Economic Forum itu, kan kita sekarang ini kepengennya Bapak Presiden itu kan dalam tahun depan kita sudah nomor 40. Nah, ini sebetulnya saat yang tepat kita layanan-layanan di kota ini menunjukkan kepada tamu-tamu ya, kalau kita memang disurvei ya, memang terbukti kita sudah lebih baik. Nah, ada juga hal-hal yang menarik ketika menyambut tamu-tamu Prep Conference UN Habitat 3 ini, kota kita berubah ya, berubah menjadi lebih rapi. Ada semangat untuk beres-beres bebenah gitu ya. Di banyak titik gitu ya. Jadi titiknya ditambah, lalu bersihnya ditambah. Lihat saja itu jalan Tunjungan. Betul, sekarang sudah sangat berbeda. Kita kepingin suasana itu bukan hanya pada saat menambut tamu-tamu asing gitu ya. Tapi alangkah baiknya suasana-suasana seperti itu juga bisa didapati oleh masyarakat luas pada waktu-waktu, ya kalau nggak bisa tiap hari ya 1 bulan sekali. Ya. Jadi sehingga nanti kita juga punya satu kebiasaan ya, bahwa ini menjadi titik awal dari satu kegiatan UN Habitat Prepcom ini menjadi satu kebiasaan bahwa kota itu tiap hari harus bersih seperti ini. Gitu. Enggak cuman pada saat ada acara besar gitu ya. Dan kami yakin bisa itu. Nah, kalau bicara tentang kota Surabaya sendiri nih, terlepas dari acara yang memang sedang berjalan,
Kota Surabaya saya rasa tidak terlalu sering untuk mendapatkan event-event internasional seperti ini, Pak Jamadi, gitu ya, dibandingkan dengan Bali misalnya, Jakarta, atau bahkan mungkin Palembang untuk event-event olahraga. Apa sebenarnya yang kurang dari Surabaya gitu sehingga kok nyatanya ketika ada acara seperti ini, everything is running well? Ya, jadi begini ya. Menurut kenyataannya, Surabaya memang termasuk kota terbesar di Indonesia. Yeah. Bukan Jakarta ya, karena Jakarta itu provinsi. Terbagi menjadi beberapa kota di sana. Ya, ada beberapa wali kota di sana. Kalau skala kota sebenarnya Surabaya. Yeah. Tapi memang sebuah kota itu tidak bisa membangun dirinya sendiri tanpa dukungan dari hinterland city istilahnya. Kalau kita berbicara urban planning gitu ya. Jadi yaitu kota-kota di sekitar wilayah Surabaya. Kalau sejak zaman dulu kita kecil, itu kan ada gerbang Kertasusilo, ya. Benar. Itu sudah benar. Jadi menjadi Greater Surabaya, Surabaya Metropolitan Area, ya. Sebut saja misalnya kita airport. Tentu airport itu bukan di kota Surabaya. Ada di Sidoarjo. Ada di Sidoarjo, tapi itu yang memberikan support kepada Surabaya untuk tumbuh berkembang. Ya. Jadi kita juga sama seperti kayak di perkotaan-perkotaan yang di perbatasan dengan wilayah kabupaten kota tetangga ya. Itu adalah satu pekerjaan yang memang harus diselesaikan gitu. Integrasi ini ya? Integrasikan gitu. Baik Pak Jamadi, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menggerakkan betul ekonomi di Surabaya. Yakin. Dan pengusaha-pengusaha di Surabaya juga punya link network yang semakin baik. Iya. Dengan 5.000 tamu yang datang dari luar negeri. Ya, harus kita sambut baik ya. Baik, terima kasih Pak Jamadi. Selamat melanjutkan kesibukannya bersama dengan acara Prepcom 3. Dan juga pemirsa, demikian perbincangan saya dalam segmen Ngobras hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Anda lagi dan menyambut acara The Third Session of Preparatory Committee untuk HUN Habitat 3 ini semakin meriah lagi di Surabaya. Jangan kemana-mana karena Jatim Today masih akan kembali. Saya Disan Nugraha pamit dari Ngobras. Sampai jumpa.